Assalamualaikum para pecinta manhwa dimanapun kalian berada. Kali ini Mimin akan melanjutkan cerita sang tentara bayaran yang regresi ke masa lalu saat dirinya menjadi bangsawan lemah dan tekadnya untuk mengubah masa depan akan dimulai. Pada cerita sebelumnya diakhiri dengan wilayah Perdium yang mendapatkan serangan dari negara lain dengan alasan pembalasan dendam atas kematian Tuan Muda dari wilayah Diklat, namun yang sebenarnya terjadi adalah keserakahan sumber daya berharga dalam wilayah Perdium. Untuk mengatasi hal itu, maka Gislan takkan diam begitu saja dengan dirinya yang memimpin unit terbaiknya untuk menghancurkan suplai pasukan musuh, dan perintahnya hanya satu, yaitu tidak ada tawanan tapi semuanya harus dihabisi. Para pasukan yang ada di tempat kamp pasokan suplai tidaklah terlalu bersiaga karena mereka tidak pernah memperkirakan akan adanya serangan oleh musuh. Kelengahan itulah yang menjadikan malapetaka serta keberuntungan pasukan elit wilayah Perdium, dan saat melihat adanya serangan maka para penjaga segera bersiap, tapi yang dihadapi adalah pasukan berkuda. Salah satu yang berada di baris depan adalah Koar yang dijuluki dengan bos tentara bayaran yang ganas, dan dia langsung saja membelah tubuh targetnya. Lalu Tuan Muda Perdium yang telah memakai zirah di seluruh tubuhnya mengayunkan pedang besar dan panjang yang tidak memungkinkan untuk para prajurit melarikan diri dari kematiannya. Kepemimpinan para kapten prajurit elit yang dibentuk Gislan memberikan serangan kejutan yang luar biasa dengan korban yang banyak dalam waktu yang sangat singkat. Sementara itu para prajurit yang berjaga di dalam terus bertanya-tanya hal apa yang dilakukan oleh prajurit pos luar yang membiarkan musuh masuk bahkan tanpa adanya informasi. Saat serangan mengenai tubuh mereka, maka mereka berdua kini paham jika musuh yang datang sangat hebat dan mereka tidak sempat untuk melawan maupun melaporkannya. Di tengah malam itu Gislan berteriak agar semua prajuritnya memastikan tidak adanya musuh yang terlewat, dan mereka hanya perlu menyukseskan satu misi, yaitu melenyapkan semuanya tanpa pandang bulu. Kepanikan di kamp pasukan suplai sudah sampai ke telinga Pabro yang merupakan pemimpin di tempat ini, dan segera mengambil pedangnya sambil bertanya di mana para penjaga. Meski begitu, Pabro yakin jika para penyusup itu pasti akan dilenyapkan disebabkan jumlah pasukan yang ada di tempat ini lebih banyak. Hanya saja wakil kaptennya tidak berpikiran demikian karena situasinya sudah di luar kendali. Walau jumlah musuh tidak banyak, tapi mereka sudah menumbangkan hampir 70% pasukan yang ada dalam waktu yang singkat. Dengan menunggangi kuda, maka mereka bergerak lebih cepat dan kemampuan mereka bertarung di atas kuda sudah pantas disebut sebagai elit di antara elit. Terlebih lagi pemimpin mereka sangat ganas dengan menebas pasukan yang ada dengan pedang besar miliknya tanpa ragu, dan semua gerakan yang diberikannya tidak terbuang percuma, melainkan semuanya hanya dikhususkan untuk menghabisi target. Pabro mengetahui jika Perdium sekarang ini sedang di ujung tanduk, tapi siapa sangka mereka akan melakukan serangan kejutan seperti ini. Lalu Pabro memutuskan untuk melarikan diri karena jika dia mati di tempat ini maka bukan hanya kehilangan tanah, tetapi kepalanya juga. Di saat yang sama sebuah serangan mengenai leher bawahannya menunjukkan jika serangan itu dilancarkan oleh asasin handal. Yang benar saja sosok yang melakukannya adalah Belinda, dan dia tak menyangka akan bertemu dengan Pabro si pengkhianat. Pabro yang melihat Belinda berusaha untuk melarikan diri, tapi kemampuannya tidaklah hebat untuk dikatakan sebagai prajurit elit. Dalam sekejap keheningan malam di bawah kegelapan berubah menjadi cahaya menyala yang disebabkan kobaran api. Di sana pasukan kerajaan Diklat tergeletak dengan sangat menyedihkan, bahkan di antara mereka belum sempat memakai zirahnya secara utuh tapi sudah dibantai.
Mayat mereka hanya tergeletak begitu saja diiringi api yang mulai membakar mereka tanpa ampun. Semua insiden mengerikan ini hanya ditimbulkan maupun direncanakan oleh seseorang yang masih muda, bahkan beberapa waktu dikenal sebagai bangsawan yang tak berguna, yaitu Gislan sang tuan muda Perdium. Belinda yang telah menangkap Pabro menginformasikan jika sosok ini adalah seorang pengkhianat yang tak hanya menjual informasi pada musuh melainkan memimpin pasukan unit suplai. Lalu Pabro berteriak dengan memohon ampun kepada tuan mudanya dan dia mengakui kesalahannya. Dengan wajah datar Gislan menanyakan siapa yang menyuruhnya untuk berkhianat. Pertanyaan itu membuat Pabro merasakan adanya pengampunan dan dia pun membocorkan jika Desmondlah yang memerintahnya hingga mengancamnya, jadi dia tidak punya pilihan. Dengan informasi itu, maka Gislan telah memastikan dugaannya di mana Desmond telah membantu kerajaan Diglad dengan dukungan prajurit serta perlengkapan perang. Pabro juga mengakui kesalahannya, tapi selama ini dia juga telah setia kepada Perdium di waktu yang cukup lama dan dia berharap untuk diampuni, bahkan menganggap penguasa Diglad akan memberikan tebusan yang menguntungkan untuk nyawanya. Kemudian Gislan turun dari kudanya sambil meminta Pabro untuk melihat matanya. Pabro yang mendengar itu segera bangkit sambil mengucapkan terima kasihnya karena telah diberi kesempatan kedua dan dia pasti akan bersumpah setia pada Perdium sampai akhir hayatnya. Namun Gislan tidaklah berniat mengampuninya dan dia menyuruhnya untuk melihat kedua matanya agar membuatnya lebih mudah memenggalnya. Bagi Gislan, dirinya tidak pernah membuat kesepakatan dengan seorang pengkhianat, begitupun dengan mengampuninya. Hanya ada satu yang menunggu para musuh Perdium, yaitu kematian, dan dia akan memberikan hukuman langit kepada mereka semua. Dengan ini maka misi penghancuran pasukan suplai musuh telah berhasil dilakukan, walau jumlah musuh sangat banyak tapi tidak ada korban jiwa dalam pihaknya. Belinda sudah berulang kali melihat tuannya bertarung, tapi sosoknya benar-benar sangat sempurna dengan kepemimpinan terbaik yang pernah dilihatnya. Di sela itu Koar menanyakan rencana selanjutnya karena perang ini takkan berakhir dengan menghancurkan pasokan suplai musuh. Bagi Gislan tak ada rencana yang rumit karena mereka hanya perlu lurus ke kastil dan bergabung dalam perang yang pastinya sudah berlangsung. Seperti dugaan Gislan, para musuh telah selesai dengan persiapan mereka dan mulai melontarkan katapel raksasa. Serangan seperti itu akan membuat benteng Perdium goyah, hingga pasukan Diglad akan mengerahkan segalanya untuk menembus benteng. Gislan memerintahkan Belinda dan Koar untuk membantu sisi kiri benteng saat tiba di sana, sementara dia akan membasmi musuh yang ada di sisi kanan. Lalu untuk Gilion dia akan memberikannya tugas yang rumit dan berbahaya, di mana Gislan menempatkannya untuk menyerang kamp utama musuh, dan walau ini adalah serangan diam-diam tapi dia pasti akan menghadapi musuh yang sangat banyak. Gilion hanya tersenyum atas kemurahan hati tuan mudanya yang memberinya kesempatan untuk mengamuk setelah sekian lama menghabiskan waktunya untuk merawat putrinya. Koar yang mendengar itu sedikit kesal karena si tua Gilion malah mengambil peran penting seakan dia lebih kuat saja darinya. Saat Belinda menanyakan siapa yang akan ditempatkan di gerbang depan, maka Gislan menjawab jika mereka hanya perlu membiarkannya. Ucapan itu membuat ketiga bawahannya bertanya-tanya hal apa yang direncanakan tuannya, karena dia pasti memiliki niat tersembunyi. Sebelum melakukan misi, Gislan memperingatkan jika dia takkan mengampuni mereka jika gagal kembali secara hidup-hidup dan ini adalah lembaran sejarah baru bagi Perdium. Sementara itu Sang Lord Perdium berteriak agar semua pasukannya bersiap untuk berperang.
Pelontar itu sangatlah mengganggu di mana benteng mulai mengalami kerusakan. Di sisi lain, Randall memimpin pasukan pemanah untuk mencegah musuh mendekat. Akan tetapi hal itu akan sulit ditangani disebabkan jumlah mereka yang terlalu banyak dan sekarang mereka bahkan sudah menaiki tangga menuju ke benteng. Pertempuran takkan terhindarkan lagi dan Zalter memimpin secara langsung untuk mempertahankan benteng ini. Jika mereka kehilangan benteng ini maka musuh takkan bisa terbendung lagi sekaligus akhir dari kerajaan Perdium. Di sela itu Thamos terus tertawa karena kemenangan sudah dipastikan akan menjadi miliknya dan hanya tinggal waktu benteng itu tertembus. Namun dia tidak sabaran dan meminta pasukannya menyiapkan serangan ke tapel kedua secepat mungkin. Victor sudah berharap lebih dari perlawanan Sang Lord Perdium yang dikenal sebagai Sang Serigala Utara selanjutnya seperti generasi sebelumnya, tapi jumlah musuh akan menelannya tanpa dia ikut campur. Sementara itu Zalter terus berjuang dengan menghabisi para musuh yang datang. Dengan kemampuan berpedangnya dia jauh lebih unggul dari prajurit manapun dan menghabisi mereka dengan sangat cepat. Hanya saja jumlah musuh sangatlah banyak dan dia sekarang bersama dengan Randall telah terkepung. Randall merasa jika dia masih bisa menghabisi puluhan prajurit, tapi jika seperti ini terus maka hanya tinggal waktu saja benteng ini akan jatuh ke tangan musuh. Maka dari itu dia menyarankan agar tuannya meninggalkan benteng saja dan tetap bertahan hidup. Namun Zalter tak memiliki niat untuk mundur dan yang perlu dilakukannya hanyalah bertahan di benteng ini sampai semua musuh dilenyapkan. Di sela itu dia menanyakan apakah sudah ada kabar tentang bantuan yang dimintanya dari negara tetangga namun mereka menolaknya. Randall tak menyangka jika mereka benar-benar meninggalkan Perdium tanpa memberikan bantuan sedikitpun. Sementara itu seorang prajurit datang secara tergesa-gesa untuk melaporkan sebuah kabar buruk. Di mana unit suplai telah dihancurkan bahkan tak ada yang tersisa di sana. Tak hanya itu pasukan yang dikirim untuk membantu juga tidak kembali menunjukkan mereka juga sudah dihabisi. Thamos tidak mengerti bagaimana bisa para tikus Perdium yang terjebak dalam kastil bisa mengetahui lokasi suplai mereka tanpa ketahuan. Victor yang mendengar kehilangan rasa bosannya karena masih ada orang Perdium yang cerdik. Hal ini makin menarik dan dia penasaran siapa yang memimpin pasukan elit itu yang mampu menghancurkan unit suplai yang dijaga dengan pasukan banyak. Thamos mulai panik karena perang baru saja dimuka, tapi unit suplai mereka sudah hancur. Lalu Victor menepuk wajah Thamos agar dia menenangkan dirinya. Unit suplai memang sangat penting untuk perang yang berlangsung lama karena semua prajurit membutuhkan makanan, tapi hal itu tidak berlaku jika dia yang memimpin secara langsung dan mengambil alih kastil sebelum lagi tiba. Unit suplai memang sangat penting untuk perang yang berlangsung lama karena semua prajurit membutuhkan makanan, tapi hal itu tidak berlaku jika dia yang memimpin secara langsung dan mengambil alih kastil sebelum pagi tiba. Victor selalu menyelesaikan misi yang diberikan kepadanya dan kali ini pun dia akan melakukan hal yang sama. Menurutnya, sejauh ini orang-orang Perdium bertahan dengan cukup baik, meskipun mereka kalah jumlah. Walau sudah menaiki benteng, tapi tetap saja pasukannya belum mengambil benteng itu menunjukkan perlawanan yang sengit di sana. Victor mengakui kehebatan Zalter dalam memimpin perang secara langsung, tapi dia juga melupakan sesuatu. Di mana gerbang depan tidaklah dijaga ketat dan dia akan menerobos ke tempat itu. Malam ini akan menjadi malam yang panjang dan Victor akan mengambil alih sebelum matahari terbit.